Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya Allah, Masya Allah. Habib Ali gimana Bib kabarnya Bib? Antum sekarang di mana Bib belajarnya? Sekarang di Al-Ahqaf, Universitas Al-Ahqaf dari Hadramaut. Masya Allah. Nah, kan antum belajar di Yaman ya, udah berapa tahun berarti? Sekarang alhamdulillah 4 tahun. 4 tahun? Naam. Masya Allah udah 4 tahun Bib. Alhamdulillah. Lah, cara pas antum pertama kali masuk tuh gimana Bib? Pertama kali kita datang ke Al-Ahqaf. Pertama kita pendaftaran itu di Cirebon. Iya. Pendaftaran di Cirebon. Kita dulu mondok di Ma'had Darussalam Jatibarang Brebes. Itu dari Brebes ke Cirebon kalau enggak salah 2 jam lah. 2 jam ya. 2 jam. Oh, enggak sih, Bib. Ana juga mau ke Darussalam pulang 1 jam doang. 1 jam. Iya, kalau dari pondok situlah. ke Cirebon. Tamam. Itu dari sana kita daftar, pendaftaran semua selesai. Habis itu kita baru setelah diterima di sana, kita dikirim ke Gresik dulu. Ke Gresik, situ kita nunggu dulu selama 1 bulan karena di situ dulu di Tarim di Hadramautnya lagi peperangan dulu. Lagi ada perang di Yaman, konflik. Makanya kita nggak bisa berangkat dulu 1 tahun, nunggunya 1 tahun. Nah, antum tuh berangkat tahun berapa? Tahun pertama dulu kita akhirnya di Gresik dah. Belajar. Iya, enggak tahun berapa itu tuh pas di Gresik tuh? Pas di Gresik itu tahun 2016. 2016. Berarti pas itu lagi gencar-gencarnya perang di Yaman tuh. Nah, terus masalah pas antum udah ditarim. Antum tuh langsung tarim apa kamu kalah dulu? Langsung ke Tarim. Langsung ke Jadi Tarim. Langsung ke Tarim. Nah, kan apa namanya? Seharusnya yang Ahqaf kan kita orang kan di Ahqaf juga, cuman tahun pertama tuh di Mukalla. Nah, tapi antum enggak? Enggak. Waktu itu kita langsung dikirim ke Tarim. Langsung ke Tarim. Nah, pas antum kan perang lagi gencar-gencarnya perang. Lah itu antum bisa sampai ke Tarim tuh naik pesawat ke Tarim dulu apa lewat negara lain? Nah, waktu itu kan perangnya sudah dikata aman, alhamdulillah. Jadi langsung kita berangkat dari Indonesia lewat Oman, jalur Oman. Langsung ke Oman. Soalnya dari dulu-dulunya itu katanya lewat langsung dari Bandara Soekarno-Hatta itu dari Indonesia langsung ke Yaman. Iya. Lewat bandara Son'a dulu. Son'a. Bukan Sewun. Son'a habis itu ke Sewun. Berarti gara-gara konflik itu perang, makanya bandara Son'a udah ditutup udah. Iya, ditutup. Terus akhirnya dulu kita dari Soekarno-Hatta langsung lewatnya jalur Oman. Dari Oman langsung pakai bis, itu perjalanan bis sampai 1 harian. Berarti dari Oman naik bis ke Yaman. Sampai ke Yaman. Nah, sampai ke Tarim. Kan banyak yang ditanyain nih masalah bahasa Arab. Lah, antum belajar bahasa Arab nih di mana? Maksudnya biar bisa nanti pas di Yaman tuh gampang gitu loh. Belajar bahasa Arab, alhamdulillah. Ana pribadi ngerasain bisa bahasa Arab ya di pondok. Di pondok doang. Di Darussalam itu. Alhamdulillah. Itu subhanallah, kemuliaan di Darussalam, pendidikan di Darussalam mantep banget nekanin bahasa Arabnya. Bahkan di tahun pertama di Darussalam, orang-orang yang mondok pertama di Darussalam itu ditekankan bahasa Arab. Dia suruh ngafal mufradat, ribuan mufradat dia hafal. Iya. Pakai afalnya, asma'nya. Nah, emang pas nyampe di Tarim nih, pas antum nat bikin mempraktekkan masalah bahasa Arab, itu emang sama persis apa ada yang berbeda gitu loh dalam bahasa pemakaiannya? Di Indonesia sama di sini. Nah, jadi pas antum muamalah sama orang lain gitu loh. Subhanallah, itu anak ngerasa heran-heran banget. Jadi apa yang kita sudah pelajarin dulu di Indonesia, setelah sampai sini kelihatan ini mana bahasa Arab kita yang selama ini kita hafal di pondok dulu. Kita dulu ngafal di pondok ini di Indonesia bahasa Arab namanya bahasa Arab Fusha. Iya, Fusha. Arabia Fusha. Cuman ketika kita sampai di sini di Hadramaut, subhanallah, bahasa Arab mereka lain, mereka pakai bahasa namanya Amiyah.
bahasa sehari-hari mereka. Kayak kita gambarkan seperti kita di Indonesia, kita ada bahasa gaul gitu. Bukan, iya bahasa, maksudnya kita ada bahasa pribadinya, bahasa pribumi kita Indonesia, ada bahasa patennya, bahasa baku, Indonesia, bahasa bakunya. Ya. Terus ada satu lagi bahasa daerah masing-masing. Tergantung kayak ente di Karawang, bahasa Karawang sendiri. Daerah Lah berarti Tarim ini bahasa Arabnya beda sama bahasa Arab yang kita pelajari apa gimana? Apa ada yang sama gitu? Sebenarnya mereka kalau orang-orang sini ya, mereka belajar di sekolah madrasah mereka bisa bahasa Fusha. Kalau yang sekolah? Kalau yang sekolah itu mereka bakal dipelajari itu bahasa Fusha, Arabiah Fusha. Cuman mereka yang nggak belajar, karena alhamdulillah ada keluarga di sini, keluarga di Hadramut, tempatnya di Wadi Ahmad. Wadi Ahmad tuh dari Tarim jauh nggak? Sekitar 5 jam. 5 jam. Oh, jauh banget. Itu mereka untuk ngucapin bahasa Arab yang fusha, mereka ngomong, "Ana nggak bisa bahasa fusha." Ya bahasa ana seperti ini yang ente omongin. Ana dulu nggak paham sama sekali apa yang mereka ngomong. Tapi setelah duduk sama mereka, tapi maksudnya pas kan antum duduk nih, nggak ada yang mutarjim kan, nggak ada yang maksudnya yang ngasih tahu ini tuh bahasa Arabnya ini. Itu gimana maksudnya? Pas antum muamalah sama orang Arab, cuma orang Arabnya kitanya tuh nggak paham gitu loh. Itu ya kita dengerin pertama. Soalnya gini, antara bahasa Fusha sama Amiyah itu beda cuma tipis doang. Jadi seperti contohnya apa? Banyak kalau contohnya. Ya salah satunya. Umpama kayak orang-orang sini ngomongnya ruh. Ruh artinya pergi. Kalau di kita kan idhab. Cuman pemakaiannya jadi kayak lain gitu. Iya, tapi kan aslinya kan kalau misalnya dicari di kamus kan ada masalah itu kan kalau misalnya dicari ya, itu kan ada bahasa Fusha. Cuman apa emang kitanya jarang ngedengar apa gimana? Apa kita yang nggak ngafalin gitu loh? Bisa jadi bahasanya sama antara Fusha sama Amiyah itu sama kadang, cuma beda pengucapan doang. Kadang gitu. Dan kadang lagi emang bahasanya dirubah total sama sekali. Dirubah total. Berarti antum memahamin bahasa itu tuh harus nanya. Nah, otomatis kita ketika awal dengar nggak tahu dulu, ana catetin satu-satu tuh. Yang ana nggak tahu apa aja. Jadi ana tanyain sama mereka, ini nih apa nih maksudnya? Bukan enggak pas masalah kan yang masalah nih. Misalkan tuh pengen ke toko gitu ya. Butuh apa kayak masalah butuh panci, kita nggak paham gitu loh. Nah, itu gimana gitu? Pas udah nyampe toko mau ngomong halo kan gimana? Itu biasanya kita udah sedia kamus. Alhamdulillah kita di kuliah kan bisa pegang HP, jadi kita bawa kemana-mana HP. Di HP kita ada kamus, jadi kemana-mana kita bawa kamus. Ketika kita nggak tahu, kita tulis itu ada langsung. Nah, kan kata antum kan bahasanya beda. Nah, emang mereka paham apa yang kita kan kalau yang di kamus kan semuanya Fusha. Nah, rata-rata kalau orang sini Fusha juga paham mereka. Paham cuman nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa ngucapinnya. Mereka paham. Jadi kita ngobrol sama mereka juga nyambung. Cuman ketika mereka ngucapin pasti bahasa sini karena mereka orang sini. Pakai bahasa Amiyah Tarim. Tapi maksudnya yang kalau misalnya orang yang bahasa Arabnya sedikit tuh ketika nyampe sini bakal bingung apa enggak sih? Nah, kalau bisa saran ana kepada teman-teman yang mau berangkat itu supaya pertama melatih dirinya untuk pertama ketika dia pingin bahasa Arab ya dia harus ngafalin mufradat dan lain-lain supaya banyak. Kemudian jangan sampai dia malu untuk mengucapkannya. Untuk mempraktekkan di Indonesia. Jadi matang dulu di Indonesia baru berangkat sini jadi enak. Nah kalau misalnya nggak mateng gimana? Misalnya kan ada orang kan biasanya kan pengen ke Tarim tuh kalau misalnya udah lulus SMA, udah lulus S1 pas gara-gara pengen pengen nerusin S2 atau pengen ngambil berkah dari Tarim kan mereka langsung lah gimana nih? Apa cukup kursus cuman sebulan 2 bulan gitu loh? Bisa. Ketika memang mereka nggak tahu bahasa Arab sama sekali, ya udah mau nggak mau dia harus dengerin dulu. Pertama ilmu yang pertama kali dia harus tahu berarti ilmu dengar. Pertama dia harus banyak-banyak dengar dari mereka. Ketika dia nggak tahu tulis dan itu apa artinya.
Terus dia harus banyak-banyak nulis, insya Allah lama-lama tahu. Sebulan 2 bulan yakfi, insya Allah cukup. Cuman kan apa namanya, kan di sini juga di Ahgov kan banyak tuh. Maksudnya mereka cuma lulusan SMA langsung berangkat lulus, bahasa Arabnya masih pas-pasan, cuman mereka bisa gitu, bisa lulus. Dan alhamdulillah banyak juga teman-teman kita yang di Ahgov ini, banyak gitu. Ya mereka maksudnya gimana cara mereka, kita kan emang kalau antum sama anak kan emang apa namanya belajar di pondok bahasa Arab ngapalin 1000 mufrodat, berapa mufrodat. Lah kan lah itu yang masalahnya yang lulus SMA pengen belajar, yang udah sampai di tarim bahasa Arabnya pas-pasan. Tapi mereka bisa lulus gitu loh. Dalam bahasa Arab itu bisa gitu. Lulus di pendaftaran pasti. Iya, di pendaftaran habis itu apa namanya? Pas di kuliah juga mereka bisa mengikuti pelajarannya. Itu gimana emangnya? Ya, itu tergantung pribadinya mereka masing-masing sebenarnya. Dan itu subhanallahnya dari pihak Cirebonnya, dari pihak yang daftar qabul tasjilnya dari Cirebon menerima mereka, alhamdulillah. Berarti itu emang subhanallah dari mereka bisa menerima orang-orang yang walaupun dia nggak bisa bahasa Arab. Walaupun nggak bisa bahasa Arab, itu bisa diterima. Bisa diterima. Itu di Ahgov apa di semua lembaga tarim gitu loh? Yang ada di tarim apa semua nerima? Misalnya ada orang nggak bisa bahasa Arab nih, mereka tuh nerima orang yang nggak bisa bahasa Arab, apa mereka yang menerima hanya yang bisa bahasa Arab doang? Sebenarnya tergantung ma'had masing-masing. Kayak yang Ana tahu di Al-Ahqaf, ya berarti pendaftaran ketika itu dulu ada tesnya kan? Ya, tesnya ada tes bahasa Arab, ada tes baca kitabnya, ada tes tertulis. Lah bahasa Arab dilihat sama yang apa namanya yang ngetesnya itu. Pengujinya. Ini kira-kira nih bahasa Arabnya sudah mumpuni belum? Dilihat bahasa Arab. Terus tes tertulisnya ada di bidang nahwunya, ada di bidang fikihnya, dilihat semua. Terus sudah gitu suruh baca kitab. Nanti baca kitab sudah bisa belum? Soalnya apa yang bakal dikasih di Ahgov ntar kitab, nggak ada yang lain. Nggak ada kitab yang lain. Ya maksudnya kitab-kitab itu dia. Makanya dia harus bisa membaca kitab. Seperti itu. Nah kalau pondok-pondok yang lain bisa jadi mereka nggak mensyaratkan itu, bisa jadi mereka langsung berangkat. Terus misalnya ada yang pengen berangkat ya, cuman dia kan malas belajar bahasa di Indonesia. Soalnya kan jarang apa namanya langsung praktek tuh jarang. Nah kayak Ahgov, Darul Mustafa, Ribatarin tuh nyediain kursus bahasa nggak? Nah itu biasanya kalau di pondok-pondok, hatta di Universitas Al-Ahqaf sendiri itu walaupun orang yang nggak keterima di Al-Ahqaf, itu ada namanya markas lughah di kita ini. Jadi ada tahun pertama yang mereka ini ditempatkan di situ untuk pembelajaran bahasa dulu, bahasa Arab. Ketika dia 1 tahun sudah mumpuni bahasa Arab, udah dia bisa masuk ke jenjang berikutnya ke mustawa 1. Seperti itu. Itu di Al-Ahqaf. Kalau di Darul Mustafa? Di Darul Mustafa di Rubatarim, pastinya seperti itu juga. Di Rubatarim bagi orang-orang yang dia masih awam, hatta maksudnya belum bisa baca kitab apa-apa, dia berangkat tapi ke furuknya dulu. Ke faraknya di Rubatarim itu namanya Mashhad. Ada di daerah sini Mashhad di Hadramut. Itu di situ belajar bahasa Arab. Di situ pembelajaran bahasa Arab, baca kitab dan lain-lain. Jadi walaupun apa namanya yang belum bisa bahasa Arab bisa lah kursus di sini langsung. Cuman kalau Rubatarim sendiri itu sebelum berangkat ke Mashhad kan ada pembelajarannya dulu di Sukabumi gitu. Ya, tahu. Kayak apa namanya? Kayak Darul Mustafa kan. Jadi dia ada daurah gitu. Ada daurahnya di Solo kan kalau Darul Mustafa. Kalau di Rubatarim di Sukabumi. Ditempatkan Sukabumi. Tempatnya Habib Al-Atas itu. Nah, di situ mereka. Nah, kurang lebih semua seperti itu. Tapi alhamdulillah selama 4 tahun di sini antum bahasa Arabnya gimana, Bib? Alhamdulillah, anak ngerasain perubahan pesat itu ketika kita dari diri kita mempraktekkan terus insya Allah bisa sendiri. Tapi kalau dia nggak pernah ngomong sama sekali, ngomongnya dia tuh ngomong sama teman-temannya sendiri yang Indonesia, sesama Indonesia, selama dia 5 tahun di Al-Ahqaf mungkin nggak bakal bisa bahasa Arab. Berarti intinya dia harus ta'amul, maksudnya bermuamalah sama orang Arab gitu. Nah, sering-sering bermuamalah. Makanya kita kalau di Al-Ahqaf sendiri kan di sakan kita di asrama kita, di situ ada orang dapurnya yang Arab, terus ada tukang sapunya mereka orang Arab.
teman-teman kita yang di kamar ada sebagian orang orang Arab juga, Arab, iya, tahu. itu kita jangan diem doang, kita nggak ngobrol sama mereka, itu salah. Kalau kita pingin bisa cepet bahasa Arab, kita ngobrol sama mereka seperti itu. Nah, terus maksudnya antum kan udah lama nih, pesan-pesan bagi yang mau berangkat tentang bahasa, yang kesulitan dalam bahasa Arab gimana? Kalau pesan anak sendiri, Apa harus menyiapkan, apa udah yang penting siapin uang langsung berangkat aja. Nanti di sini gampang, maksudnya bahasa tuh gampang lah, bisa apa sih namanya? enggak, kalau kata anak enggak seperti itu. Kalau kata anak dia belajar dulu. Jangan sampai berangkat dari Indonesia dia belum tahu apa-apa. Minimal dia sudah tahu bahasa Arab. Jadi setelah dia sampai di Tarim Hadrawas ini dia sudah gampang. Berarti tinggal mempraktekkan aja. Tinggal mempraktekannya. Ya paling kalau nggak tahu sedikit-sedikit ya. Nah, seperti itu. Ya udah, syukron Bib. Marhaba, masya Ya Allah, Allah. jazakumullah khair.